Enggak ah. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bertiga akan melakukan prosesi mediasi yang akan kami lakukan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Tinu. Jadi saya akan perkenalkan diri, nama saya Noval Faras Nibrasrae dengan NIM 2018-514 yang di sini saya sebagai mediator. Selanjutnya teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Salpriangga, NIM 2018-477. Saya di sini berperan sebagai Parto. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuniar dengan NIM 2018-501. Saya di sini berperan sebagai Darti. Oke, jadi kita langsung mulai saja untuk proses mediasinya. Dan di sini kita akan memulai proses ini dari setelah persidangan pertama, yaitu untuk menentukan hakim mediatornya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian di ruang mediasi ini. Jadi sebelumnya saya akan menegaskan kembali bahwa di sini saya sebagai mediator dalam perkara ini karena sebelumnya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai hakim mediator dalam perkara 029-PDTG-2021-PA MLG. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu terkait dengan penentuan tanggal kapan kita bisa bertemu kembali untuk melakukan proses mediasi ini. Mungkin saya akan bertanya kepada Ibu penggugat terlebih dahulu terkait dengan kapan enaknya proses mediasi ini akan kita lakukan. Mungkin ada saran, Ibu? Baik, menurut saya proses mediasi bisa dilakukan 2-3 hari setelah hari ini. Oke, siap. Sarannya saya tampung. Mungkin Bapak tergugat, apakah ada saran terkait dengan waktu pelaksanaannya? Kalau menurut saya mengikuti aja dari saudari penggugat, Pak, supaya masalah ini cepat selesai. Oke. Jadi di sini Bapak tergugat mengikuti saran dari Ibu penggugat. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak dan Ibu ini sama-sama ingin agar proses ini cepat selesai dan tidak ke arah jenjang yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya akan menentukan jadwal untuk proses mediasinya. Jadi kita akan bertemu kembali pada 2 hari ke depan dan juga kita bertemu di ruang mediasi ini kembali. Oke, jadi sampai bertemu di 2 hari ke depan. Oke. Selanjutnya proses mediasi berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi kita di ruang mediasi ini. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya adalah Noval Faras Nibrasrae, SHMH. Di sini saya sebagai hakim mediator. Kemudian silakan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri kepada saya. Silakan mulai dari Ibu penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Darti, umur saya 25 tahun. Saya tinggal di Jalan Raya Tunggul Wulung, nomor 159 Malang. Saya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu penggugat. Selanjutnya Bapak tergugat untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Parto. Saya bekerja sebagai PNS. Umur saya 27 tahun.
Oke, terima kasih Bapak. Mungkin mohon maaf karena ini pelaksanaannya secara offline, secara online, jadi mungkin sedikit terganggu dengan masalah teknis, yaitu koneksi internet. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan kembali. Jadi saya telah mengenal Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya akan membacakan saya akan menjelaskan terkait dengan proses mediasi ini. Jadi berdasarkan peraturan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian sepakat untuk menunjuk saya sebagai hakim mediator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mediasi. Jadi mediasi itu adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Di sini fungsi saya yaitu sebagai pihak yang netral yang membantu proses mediasi antara Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama, kita telah melewati tahapan tersebut, yaitu kita menentukan jadwal kapan kita bisa melakukan mediasi ini. Yang kedua, kita akan kita sama-sama akan mendengarkan perkara ini dari sudut pandang penggugat maupun tergugat, dan kemudian kita akan membuat suatu keputusan atas permasalahan yang ada dalam perkara ini, begitu. Kemudian ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah sepakat terkait dengan terkait dengan penyelesaian perkara ini, maka kita akan membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Jadi saya akan menjelaskan tata tertibnya. Jadi tata tertibnya cukup simpel saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk saling mengerti satu sama lain, dan juga jangan menyela pembicaraan di antara pihak tersebut apabila pihak tersebut berbicara, begitu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan duduk perkaranya, yaitu di sini Bu Darti itu adalah seorang ibu rumah tangga dengan posisi sebagai penggugat dalam perkara ini. Kemudian ada Pak Parto, yaitu dia adalah pegawai negeri sipil dengan posisi sebagai tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, pihak Bu Darti dengan bantuan kuasa hukumnya yaitu Bapak Sulaiman SH mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat yaitu Bapak Parto, yang dalam hal ini pihak tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Oscar SH. Pengadilan mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, dan dalam hal ini para pihak sepakat memilih hakim mediator, yaitu saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perkaranya, yaitu di mana yang saya ketahui bahwa Bapak tergugat ini tidak menginginkan hartanya itu dibagi kepada Ibu Darti, begitu. Dan juga di sini saya akan membacakan benda-benda apa saja yang telah didapatkan oleh kedua belah pihak pada saat pernikahannya, gitu. Di sini ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Saya akan menguraikannya satu persatu. Jadi di sini benda bergerak ada mobil merek X tahun 2000 1 unit, mobil merek Y tahun 2010 1 unit, sepeda motor merek X tahun 2000 1 unit, sepeda motor merek Y tahun 2010 1 unit. Sedangkan benda tidak bergeraknya ada tanah dan rumah 2 lantai seluas 300 meter persegi yang terletak di Malang, tanah dan rumah 3 lantai seluas 400
meter persegi yang terletak di Malang, tanah seluas 500 meter persegi, dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Malang, tanah dan rumah satu lantai seluas 600 meter persegi yang terletak di Malang, tanah seluas 2000 meter persegi yang terletak di Blitar, tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Blitar, tanah seluas 1500 meter persegi yang berada di Blitar. Begitu. Apakah benar Bapak dan Ibu terkait dengan harta tersebut? Apakah ada yang kurang? Benar, Pak. Oke. Benar, Pak. Oke, siap. Jadi harta benda yang telah saya sebutkan tadi adalah benar harta yang kalian dapatkan selama pernikahan itu berlangsung. Jadi sebelum saya melanjutkannya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara penggugat dan saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah sebelumnya telah dibuat perjanjian pernikahan yang disahkan oleh KUA setempat? Bagaimana saudari penggugat? Baik, Pak. Setahu saya tidak ada perjanjian pernikahan sebelumnya. Oke, siap. Saya akan mengklarifikasinya kembali untuk bertanya dengan Bapak tergugat. Gimana, Pak? Apakah sebelumnya pernah dibuat perjanjian pernikahan? Setahu saya sih belum ada ya, Pak. Aku mau menikah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu di sini sama-sama menjawab belum pernah dibuat perjanjian pernikahan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit, Pak, tentang perjanjian pernikahan. Dasar hukumnya yaitu di pasal 47 kompilasi hukum Islam, yaitu pada ayat 1 berbunyi, pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dan perkawinan. Ayat keduanya, perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu diketahui belum pernah membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga, karena di antara suami dan istri tersebut tidak pernah dibuat perjanjian perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama kedua belah pihak, begitu. Itu sesuai dengan pasal 1 huruf F Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam, yaitu harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya itu disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Begitu. Jadi karena belum pernah dibuat perjanjian pernikahan, maka yang kalian dapatkan selama pernikahan itu akan disebut sebagai dengan harta bersama, gitu. Jadi apakah Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan terkait hal tersebut? Pak, saya mau bertanya, boleh? Ya, silakan Ibu. Jadi kira-kira nanti seperti apa ya pembagiannya? Saya mendapatkan berapa dan tergugat mendapatkan berapa? Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu penggugat dulu, bahwa dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam, jadi di sini berisi janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini posisi Bapak dan Ibu adalah sebagai janda dan duda cerai. Jadi di sini Bapak dan Ibu itu berhak 1/2 dari harta bersama, karena ini tidak ditentukan, tidak
karena selama perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan, Bapak dan Ibu tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, maka dari itu sudah sebaiknya menurut saya agar Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti ketentuan yang ada di kompilasi hukum Islam yang telah saya bahasakan tersebut. Begitu. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait hal tersebut atau ingin menyampaikan sesuatu begitu? Mungkin Bapak tergugat jika ingin menambahkan sesuatu. Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kan silakan. itu semua harta itu kan atas namanya saya, Pak ya. Itu tetap ya, Pak ya? Saya bagi 1/2 gitu. Oke, jadi begini, harta bersama itu didapat setelah pernikahan terjadi ya Bapak, sehingga itu tidak melihat siapa yang mencari uang atau apapun itu, selama harta itu didapat ketika kalian masih bersama-sama, maka itulah disebut harta bersama, begitu Pak. Jadi meskipun Bapak itu posisinya bekerja dan ibunya itu tidak, tapi tetap saja Bapak adalah seorang tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan istri Bapak gitu. Gimana Pak? Apakah ada tambahan lagi Pak yang ingin tanyakan? Untuk sekarang cukup, Pak. Oke, maka dari itu kita akan membuat kesepakatan langsung ya Pak. Jadi di sini tadi ada 11 barang. Jadi di sini saya karena ini ada dibagi 1/2, jadi di sini tuh saya akan bagi duanya. Jadi untuk Ibu penggugat itu mungkin saya akan memberi tanah dan rumah 2 lantai seluas 300 meter persegi, kemudian tanah seluas 500 meter persegi, dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Malang, kemudian tanah seluas 2.000 meter persegi yang terletak di Blitar, kemudian mobil merek X tahun 2001 unit, dan juga sepeda motor merek X tahun 2001 unit. Itu untuk Ibu penggugat. Kemudian yang selanjutnya untuk Bapak tergugat, di sini tuh saya akan memberi tanah dan rumah 3 lantai seluas 400 meter persegi, kemudian tanah dan rumah 1 lantai seluas 600 meter persegi yang terletak di Malang, kemudian tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Blitar. Kemudian saya akan memberi mobil merek Y tahun 2010 1 unit, dan juga sepeda motor merek Y tahun 2010 1 unit. Begitu pembagiannya Bapak dan Ibu, apakah ada keberatan atas pembagian tersebut? Saya tidak keberatan, Pak. Oke, gimana Bapak tergugat? Apakah ada keberatan terkait pembagian tersebut? Saya juga tidak ada keberatan, Pak. Oke, maka dari itu pembagian tersebut sudah sah dilakukan, dan tapi di sini masih ada satu aset lagi, yaitu tanah seluas 1.500 meter persegi yang terletak di Blitar. Itu sekiranya Bapak dan Ibu, apakah ada saran untuk digunakan untuk apa gitu? Kalau saran saya sih, itu tanah dijual ya, Pak. Habis itu, hasil dari menjual tanah itu dibagi 2. Oke, siap. Gimana saudari penggugat? Apakah ada saran terkait hal tersebut? Apakah ada saran Ibu terkait dengan pembagian terkait dengan harta yang belum dibagikan ini? Yaitu tanahnya itu bendanya itu, asetnya tuh tanah seluas 1.500 meter persegi yang ada di Blitar. Bagaimana Ibu? Menurut saya dijual saja.
Oke, jadi di sini Bapak tergugat dan Ibu penggugat telah sepakat agar tanah ini dijual saja, kemudian dibagi dua, begitu ya? Benar Bapak dan Ibu? Betul. Oke, siap. Jadi setelah itu maka kita telah mencapai kesepakatan di sini antara Bapak dan Ibu bahwa harta benda yang tadi telah saya sebutkan bagiannya itu dibagi dua, dan juga harta yang terakhir itu dijual, kemudian harta tersebut akan dijual, kemudian uangnya dibagi dua untuk Bapak dan Ibu, gitu ya. Oke, jadi sini saya akan membuat kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya telah membuat kesepakatan perdamaian dan saya akan membacakannya di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Jadi kesepakatan perdamaian pada hari ini Jumat 23 Oktober 2021 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Malang dalam proses mediasi perkara nomor 029 PDTG 2021 PAMLG. Di sini Ibu Darti, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Saksofon nomor 15 sebagai penggugat. Lawan yaitu Bapak Parto, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 24 sebagai tergugat. Maka untuk mengakhiri sengketa ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membagi hartanya dengan adil sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu janda atau duda cerai mendapatkan 1/2 dari harta bersama. Dasar hukum yaitu ada di pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjaga nama baik satu sama lain. Pasal 3, bahwa harta berupa tanah seluas 1.500 meter persegi yang terletak di Blitar itu sepakat untuk dijual dan hasil penjualan akan dibagikan secara adil dan merata kepada kedua belah pihak. Pasal 4, bahwa kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa untuk mengabulkan kesepakatan perdamaian ini, begitu. Dan ditandatangani oleh Bapak Parto dan juga Ibu Darti, itu. Kemudian karena kesepakatan perdamaian ini telah selesai, maka selanjutnya kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani ini akan diserahkan kepada majelis hakim, dan untuk hari sidang serta pembacaan putusan akan diberitahu oleh panitera pengganti, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin tanyakan kembali terkait hal ini? Cukup Pak, cukup. Oke. Sudah cukup jelas Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Terakhir saya akan tanya tentang pendapat kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang proses mediasi ini. Kalau dari saya, mediasi ini sudah berjalan dengan lancar apa ya? Sudah singkat juga, cepat gitu. Ya bagus lah Pak. Kalau udah cepat ini jadi masalah cepat selesai gitu Pak. Oke. Menurut saya cukup gitu. Oke, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Kemudian Ibu penggugat, apakah ada yang ingin tanyakan atau ingin diberikan pendapat gitu? Menurut saya karena ini mediasinya online jadinya banyak kekurangan, tapi ya memang kondisinya seperti ini, jadi ya ini udah lumayan lah, udah cukup membantu. Oke, ya terima kasih pendapatnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu saya simpulkan bahwa mediasi ini berhasil dan telah tercapai kesepakatan yang dituangkan di kesepakatan perdamaian. Selanjutnya kasus ini akan saya sampaikan kepada majelis hakim
dan untuk waktu persidangan selanjutnya nanti akan diberitahu oleh panitia pengganti. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya di ruang mediasi online ini. Maka dari itu saya mengharapkan bahwa untuk menjaga nama baik satu sama lain ya Pak dan Ibu di kemudian hari, dan tetap bersilaturahmi, jangan sampai silaturahmi Bapak dan Ibu sekalian ini putus karena adanya hal ini, begitu ya. Oke, sekian mediasi ini. Jika ada yang tanyakan, mungkin bisa tanyakan di kemudian hari ya Pak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat dan juga semoga tidak ada urusan lainnya lagi yang sekiranya dapat membuat Bapak dan Ibu sekalian terjerat oleh masalah dalam hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.